السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan babul amri bid-du'a, perintah berdoa dan keutamaan-keutamaannya. Kita sampai pada ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku astajib. Mestinya astajibu, karena sebagai jawab dari syarat fi'il amr ud'uni, maka menjadi majzum. Bukan astajibu tapi astajib. Artinya, jika kalian memohon kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Dan kepastian di sini adalah tetap bermakna doa. Maka jangan lupa 3 kemungkinan yang sering kita bahas. Dikabulkan dengan segera, atau ditunda, atau diganti, atau diselamatkan dari keburukan. Seandainya kita tidak berdoa seperti itu, kita akan terkena kanker misalnya. Kita akan kecelakaan lalu kaki kita buntung misalnya. Dengan kita berdoa memohon anak misalnya, memang sampai mati nggak punya anak. Kalau orang awam mengatakan kan percuma. Hampir setiap hari di sepertiga malam ketika sujud selalu berdoa minta anak. Sampai mati Allah tidak berikan anak. Percuma dong, kata orang awam. Kata Nabi tidak. 3 kemungkinan. Artinya ada kemungkinan seandainya dia tidak berdoa minta anak, dia akan buntung kakinya misalnya, akan celaka sehingga buta matanya, akan terkena penyakit kanker misalnya, lumpuh, stroke dan seterusnya. 3 kemungkinan. Dan ini tidak ada penggantinya. Karena kaum musyrikin doa seperti ini diganti. Dia mengharapkan sesuatu yang bukan karena usahanya. Betul berdoa, tapi caranya tidak seperti itu. Ya. Misalnya dia ingin dagangan laris, tapi bukan dengan harganya murah, pelayanannya bagus, tapi pakai apa? Jimat, mantra-mantra. Ini kan mengharapkan sesuatu yang bukan dari usaha tadi. Mirip-mirip doa, tapi kalau doa itu hak, hanya minta kepada Allah, sedangkan ini lewat keris, lewat jimat, lewat ini itu feng shui segala macam, haram, dosa, syirik. Ya. Masih mending yang apa itu orang-orang sekuler, nggak pernah minta, nggak pernah berdoa, dia mengandalkan kepada usahanya. Ya. Tapi bukan yang terbaik. Yang terbaik kaum muslimin ahlus sunnah berusaha sekuat tenaga, profesional, jujur, amanah,
enggak ada tipu-tipu, tapi tetap memohon pertolongan kepada Allah. Itulah ahlus sunnah. Usaha tetap. Antum kira para sahabat itu kalau usaha asal-asalan, lalu langsung menyerahkan segalanya kepada Allah? Ya, Abdurrahman bin Auf dagang asal-asalan? Tidak. Abdurrahman bin Auf betul-betul profesional, ulet gigih. Diriwayatkan kalau tidak sedang sholat, tidak sedang jihad, tidak sedang di majelis Nabi, Abdurrahman bin Auf selalu berada di pasar. Berarti kan luar biasa, nggak asal-asalan. Mentang-mentang sahabat, mentang-mentang diridhoi oleh Allah, mentang-mentang dekat dengan Nabi, usaha sekedarnya saja. Habis itu serahkan kepada Allah, lalu Allah berikan keberhasilan yang besar. Tidak, tetap profesional, tetap gigih, tetap ulet. Ya, harus dijalani. Ini kan sunatullah. Ulet itu kan sunatullah, gigih itu kan sunatullah yang harus dilalui. Kalau toh ada sebagian kita yang usahanya asal-asalan tapi hasilnya luar biasa, tidak boleh dijadikan dalil. Kebetulan dia rajin sholat duha misalnya, tidak pernah tertinggal sholat duha 8 rakaat misalnya. Usahanya sukses, padahal asal-asalan, buka warung asal-asalan. Antum ikut-ikutan, nggak boleh. Antum ngincer sholat duhanya yang 8 rakaat, lalu usahanya asal-asalan agar bernasib seperti dia, tidak boleh. Tidak boleh itu dijadikan dalil. Kalau dia ulet, antum ikuti, boleh. Kan sunatullah tadi, seperti Abdurrahman bin Auf. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Ini di suratul A'raf. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru' dan khufyah, merendah dengan rasa berharap, takut tidak dikabulkan. Orang kalau minta takut tidak dikabulkan gimana? Merengek, merintih kan? Ketika seorang anak ingin sekali dibelikan sepeda misalnya oleh orang tuanya, dia meminta merengek-rengek. Ya. Nggak mungkin dia asal-asal, bu beliin sepeda ya. Dia merintih merengek karena takut tidak diberi. Begitulah kita berdoa, tadarruan wa khufyatan, khawatir dan ingin sekali dikabulkan, maka merintih, merengek, menyayat, bukan asal-asalan. Kemudian beliau membawakan ayat yang mengkisahkan sifat para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi Zakaria. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu bersegera dalam kebaikan. Para nabi, para rasul diikuti oleh para sahabat panutan kita terhadap kebaikan itu bersegera. Nanti aja bisa, insya Allah bulan depan. Padahal sekarang bisa. Pekan depan. Padahal sekarang bisa. Ya. Antum jangan lupa penyesalan Ka'ab bin Malik. Luar biasa keadaan Ka'ab bin Malik selama 50 hari. Sempit, sesak.
Luar biasa kesedihan Ka'ab bin Malik gara-gara tadi, ntar aja dah, nanti bisa nyusul ya. Gampang, tunda. Akhirnya sadar dia sudah nggak bisa menyusul lagi. Rasul dan para sahabat sudah beberapa hari berangkat, nggak mungkin dia menyusul. Disitulah menyesal luar biasa dan dihukum oleh Nabi dengan hukuman yang luar biasa. Walaupun hukuman itu secara hati ya, tidak dipukul, ditendang, digebukin, tidak, tapi hancur hati beliau dengan hukuman itu. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, memohon kepada kami, berdoa kepada Allah dengan raghab, rahab. Penuh harap tapi ada rasa takut. Menggabungkan dua sifat ini, dua perasaan ini adalah penggabungan yang sangat bagus. Ada khauf, ada roja. Ada roja, ada khauf. Jangan berat sebelah, kecuali di saat-saat tertentu. Di saat-saat tertentu boleh berat sebelah. Misalnya tergoda, setan iblis membisiki dia tergoda untuk mendatangi tempat maksiat yang dulu biasa didatangi 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu misalnya. Udah taubat, tergoda. Mungkin ada yang ngajak ya, teman lama, ayo sekali-sekali. Di detik ini besarkan rasa khauf apa roja? Khauf. Besarkan rasa khauf ya, bahwa Allah punya neraka, Allah azabnya luar biasa, syadidul iqab. Allah tidak main-main dalam menghukum, dan seterusnya. Jangan sebaliknya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penerima Taubat, dan seterusnya. Ini keliru. Sebaliknya, ketika seseorang baru saja bertobat atau bahkan akan bertobat dari berbagai macam kemaksiatan, ya berzina, ya minum khamar, ya berjudi, ya segala kemaksiatan dia lakukan, lalu tergerak untuk bertaubat, maka besarkan roja. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jangan sampai kita bertaubat lalu ada keyakinan atau bahkan cuman sekedar pertanyaan, mungkinkah Allah mau terima taubat saya? Dosa saya sudah menggunung seperti ini. Tidak boleh. Suudzon terhadap Allah tidak boleh. Allah marah. Allah tidak suka diperlakukan seperti itu. Salah faham terhadap sifat Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni, ini suratul Baqarah 186. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang diriku, tentang aku, fa inni qarib, jawablah bahwa aku dekat. Qarib secara keberpihakan, penglihatan, pendengaran, bukan secara zat. Secara zat jauh. Kita di permukaan bumi, Allah bersemayam jauh di atas arsy, entah berapa triliun kilometer. Secara zat dekat. Secara apa? Penglihatan, pendengaran, keberpihakan.
Saya kira dalam bahasa kita juga sering kita pakai. Saya dekat dengan ibu saya, padahal saya di sini, ibu saya di kampung misalnya. Tapi saya bilang saya dekat dengan ibu saya. Orang-orang tahu ibu saya di kampung, tapi orang nggak membantah. Kenapa? Karena hampir setiap hari saya telepon ibu saya. Hampir setiap hari saya tanyakan kabar ibu saya. Sampai ibu saya pusing-pusing saja, sakit perut, saya tahu. Nah, dikatakan dekat, padahal jauh secara jarak, secara fisik. Sebaliknya, saya nggak dekat dengan dia, padahal satu kantor, hampir setiap hari ketemu, hampir setiap hari melihat. Tapi saya bilang saya nggak dekat dengan dia. Dia tinggal di mana saya nggak tahu, anak dia berapa saya tidak tahu, keluarga dia bagaimana saya tidak tahu. Saya cuma tahu namanya dan pangkatnya di perusahaan itu. Itu doang. Maka saya bilang saya tidak dekat dengan dia, padahal satu ruangan. Apakah bahasa ini salah? Tidak. Maka memahami bahwa Allah itu dekat dengan kita, jangan difahami bahwa Allah itu menempel di diri kita dan Allah ada di mana-mana. Tidak. Allah berada di satu tempat, bersemayam jauh di atas arsy. Termasuk bersama. Banyak sekali kata-kata bersama. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan seterusnya. Allah bersama orang-orang yang sabar, Allah bersama orang-orang yang bertakwa, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Apakah kebersamaan ini bermakna menempel? Tidak. Tidak. Ya. Banyak contoh dalam kaidah bahasa Arab. Seorang ayah yang sedang manjat pohon, kemudian anaknya yang masih kecil di bawah pohon menangis, takut. Si ayah mengatakan, jangan takut, ayah bersamamu. Padahal di atas pohon, tidak nempel. Begitu pula ketika orang-orang Arab berjalan di malam hari, di bulan purnama, diterangi oleh bulan purnama, sinar bulan purnama, mereka mengatakan kunna namshi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Apakah bulan menempel dengan mereka, ikut berjalan bersama mereka di malam itu? Tentu tidak. Bulan di atas sana, berapa ribu kilometer jarak antara bulan dengan mereka ini, tapi dikatakan bulan bersama kami. Karena apa? Sinarnya. Nah, karena Al-Quran kaidah bahasa Arab dipakai di sini. Maka memahami Allah dekat, kemudian Allah itu menyatu dengan diri kita, salah besar. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia berdoa meminta kepadaku. Ya. Man taqarraba minni shibran. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasalam, tapi kita belum masuk hadisnya. Beliau menerangkan ayat tadi dengan membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka taqarrabtu minhu dira'an, aku mendekat kepada dia sehasta lebih. Ya. Wa man taqarraba minni dira'an, barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta,
taqarrabtu minhu ba'an, aku mendekat kepada dia sedepah lebih. Dia mendekat kepadaku dengan berjalan, aku mendekat kepada dia dengan berlari harwalatan. Allah membalas dengan lebih. Kalimat ini, dalil ini difahami oleh Ahlus Sunnah mengikuti Rasul dan para sahabat bahwa Allah mendekat kepada kita. Kapan? Ketika kita mendekat kepada Allah. Sekaligus membantah hujahnya orang-orang apa kira-kira? Orang-orang yang meyakini bahwa kita ini robot, kita ini seperti kapas yang diterbangkan angin, kita ini dipaksa oleh Tuhan. Maka orang yang sholat berarti dia sedang dipaksa oleh Allah untuk sholat. Orang yang minum khamar berarti dia sedang dipaksa oleh Allah untuk minum khamar. Enggak mungkin enggak. Apa? Jabar. Dipaksakan jabar. Jabariyah. Kelompok Jabariyah ini sesat luar biasa. Terkena subhatnya Abu Jahal Abu Lahab. Apa kata Abu Jahal Abu Lahab? Jika Allah menghendaki kami beriman, kami beriman. Kami tidak beriman kepada engkau ya Muhammad, ini kehendak Allah. Kaum Jabariyah mengambil ucapan Abu Jahal Abu Lahab, walaupun mereka tidak mengaku tentunya, tapi ya jelas sama dengan Abu Jahal Abu Lahab, walaupun mereka mengaku Islam. Nah, dibantah salah satunya oleh ini: barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepada dia sehasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku dengan berjalan, aku mendekat kepada dia dengan berlari. Siapa duluan? Dia duluan kan, bukan Allah duluan kan? Terserah. Mau mendekat kepadaku apa tidak, terserah. Mana letak memaksanya di mana? Mana? Bahwa Allah sudah tahu si fulan akan mendekat, si fulan tidak akan mendekat, yaitu urusan Allah. Urusan, bukan urusan kita. Urusan kita jelas kok. Besok pagi kita mendengar azan subuh dalam keadaan ngantuk, capek. Kita mau maksa diri kita untuk mengambil air wudhu kemudian ke masjid atau meneruskan tidur, terserah siapa. Terserah kita. Mana jabar? Mana kita dipaksa? Terserah. Nah, mereka ini menentang fitrah manusia. Begitu di depannya ada makanan, minuman, pakai ngambil, pakai dikunyah. Padahal dalam hal ini kan mereka pasti yakin, lebih yakin lagi bahwa makanan ini, minuman ini akan masuk ke perut saya, sudah ditakdirkan oleh Allah, dipaksa. Kenapa ngambil? Kenapa dimasukkan ke mulutnya? Kenapa pakai ngunyah dan seterusnya? Kenapa nggak ditunggu aja? Orang kita aja dipaksa oleh Allah, apalagi makanan, minuman. Itu mereka. Firqah dolal seperti itu. Di sini mengatakan seperti ini, di sini tertampar, di sini dihancurkan. Firqah-firqah selalu seperti itu. Beda dengan Ahlus Sunnah, terus berada di atas dalil, berada di atas kebenaran, dan terus seperti itu, dan tidak berbeda. Pelajarannya sama. Antum duduk di majelis sunnah di sini dengan duduk di majelis sunnah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, dengan di Jakarta, di Surabaya, di Makassar,
sama pembahasan. Insya Allah sampai zaman Syekhul Islam, zaman Imam Bukhari, sama. Pembahasannya sama, caranya sama. Kalau toh ada khilaf, ya berlebih dan berkurang. Ya. Wa idza massakumud durru fil bahr, ketika kalian tertimpa kemudaratan di laut, terombang-ambing di tengah lautan. Di zaman itu kan sudah ada kapal, ya, sudah ada kapal laut, bahkan dari zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika kalian ditimpa kemudaratan di tengah laut, dalla man tad'una illa iyyah, maka hilanglah yang kalian seru. Selama ini ya Latta, ya Uzza, Latta, Uzza, Hubal, mana disebut-sebut itu oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya kafir Quraisy. Begitu terombang-ambing di tengah lautan, mereka ingat Latta, Uzza? Tidak. Mereka memanggil-manggil ya Latta, ya Uzza, selamatkan kami? Tidak. Mereka menyebut Allah, ya Allah, ya Allah, selamatkan kami. Sesesat-sesat Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tahu kalau Latta, Uzza, Hubal, Manat gak akan bisa menolong mereka. Yang bisa menolong cuma Allah. Bandingkan dengan sebagian saudara kita hari ini, mereka banyak yang tidak tahu. Dikiranya wali-wali yang sudah mati itu bisa menolong. Dikiranya boleh memanggil wali-wali yang sudah mati, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan. Betapa bodohnya, betapa sesatnya. Lebih sesat dari Abu Jahal, Abu Lahab dalam hal ini, ya. Dalam hal ini lebih keliru dari Abu Jahal, Abu Lahab. Dalam hal lain tidak. Abu Jahal, Abu Lahab membenci Rasulullah. Saudara-saudara kita ini mencintai Rasulullah. Dalam hal ini yang saya maksud. Ya, kita masuk hadis pertama, 1465. Wa anin Nu'man ibn Bishir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a'u huwa al-ibadah. Ini yang sahih, ya, bukan mukhul ibadah, itu dhaif. Ad-du'a'u huwa al-ibadah, doa adalah ibadah. Baik doa ibadah itu sendiri atau doa masalah, dua-duanya bermakna ibadah. Yang satu maqdha', yang satu ghairu maqdha'. Doa habis azan, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa ketika turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Ini ibadah maqdha', jangan diterjemahkan, jangan diganti, jangan dirubah sedikit pun, enggak boleh. Ibadah maqdha', ya. Berbeda dengan doa meminta supaya penyakit kita sembuh, doa supaya dengan kita laris. Ini doa masalah. Dua-duanya ibadah, yang satu maqdha', yang satu ghairu maqdha'. Nah, doa yang ada di hadis ini dua-duanya, baik ibadah atau masalah, dua-duanya bernilai ibadah. Hadis ini hasan sahih kata beliau, riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Fiqhul hadis. Yang pertama, ad-du'a'u lubbul ibadati walidzalika yanbaghi an yakuna mukhlishan shawwaban. Doa itu inti daripada ibadah.
Doa itu inti dari ibadah. Karena ketika kita berdoa memohon kepada Allah satu-satunya, berarti kita yakin hanya Allah satu-satunya yang bisa mengabulkan. Hanya Allah satu-satunya yang bisa menolong kita. Ya. Oleh karena itu orang-orang ateis misalnya, sekuler misalnya, nggak mau berdoa kan? Tidak mau berdoa. Karena mereka menyombongkan diri, keberhasilan adalah dari kecerdasan, dari keuletan, dari kegigihan, dari kemahiran, akan muncul keberhasilan. Nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Itu kesombongan mereka. Kita tidak. Walaupun cerdas, gigih, berani, mahir, kalau Allah katakan gagal, maka nggak mungkin berhasil. Dan itu sudah banyak contoh. Walidzalika yanbaghi an yakuna mukhlishan shawaban, maka harus ikhlas. Jangan pernah berharap kepada selain Allah. Ya. Terus merengek memohon hanya kepada Allah. Ketika kita merengek memohon kepada selain Allah, mereka enggak suka. Ketika kita merengek memohon kepada Allah, justru Allah senang. Senang sekali. Yang kedua, yang bagi 'alal 'abdi ay yudhhiral 'ajza li rabbih. Diharuskan kepada seorang hamba itu untuk menampakkan kelemahan, ketidakberdayaan, kecil, bodoh, lemah di hadapan Allah. Maka tidak boleh di hadapan Allah kita mengatakan, aku cerdas ya Allah, aku rajin ya Allah, aku ulet ya Allah, aku gigih ya Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Tampakkan kezaliman kita, dosa kita, kelemahan kita, dan seterusnya. Subhanaka inni kuntu minal itu Nabi yang mengatakan seperti itu kan, Nabi kan? Nabi Yunus. Ya. Aku zalim ya Allah, aku zalim ya Allah, aku zalim ya Allah. Dah begitu. Jangan merasa bersih, merasa soleh, merasa ahli ibadah di hadapan Allah. Wa ya'tarifu anna maulahu qadirun ala ijabatihi, dan dia harus yakin, mengakui yakin bahwa Allah maulanya berkuasa untuk mengijabah. Kecil bagi Allah. Banyak dari kita sudah putus asa duluan. Apa iya bisa laku? Apa iya bisa berhasil? Apa iya saya bisa saingan seperti ini? Apa iya? Apa iya? Sementara ada zat yang kita bisa mintai. Ya. Sawa'un istajaba aw akhara dhalika ila yaumil qiyamah aw sarafa anhu syai'an minas su'a tadi. Ini sama saja. Tiga kemungkinan tadi. Istajaba, Allah langsung ijabahkan. Minta dagangan laris, besoknya langsung laris. Minta sembuh, besoknya atau lusa sembuh. Minta anak, enggak lama istrinya hamil, melahirkan anak. Au akhara dzalika ila yaumil qiyamah, atau ditangguhkan nanti pada hari kiamat. Dan ini dilipat gandakan tentunya. Ketika minta anak itu nilainya 100 misalnya, nanti akan mendapatkan pahala mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan. Padahal berdoa minta anak itu nilainya cuma 100 kalau dikabulkan di dunia. Maka
banyak orang-orang yang menyesal. Kenapa dulu aku sedikit berdoa? Dia ingin sekali seandainya dulu waktu di dunia itu setiap hari, setiap saat berdoa, memohon kepada Allah ini itu, memohon kebaikan, dan tidak dikabulkan. Ya, dikabulkannya di akhirat. Karena dia menyaksikan balasan dari Allah yang luar biasa atas doa-doa yang belum dikabulkan waktu di dunia. Nah, dari sini kenapa kita berhenti berdoa terus setiap waktu kita memohon kepada Allah. Aw sarafa anhu syai'an minas su', atau Allah selamatkan dia dari keburukan seperti tadi. Allah selamatkan dia dari kanker, Allah selamatkan dia dari stroke, Allah selamatkan dia dari kebangkrutan, Allah selamatkan dia dari kecelakaan, yang lain celaka dia selamat, dan begitu seterusnya, berkat doa-doa yang belum Allah kabulkan. Bagaimana setelah mengetahui tiga hal ini, lalu kita masih malas berdoa? Bodoh, aneh ya. Maka terus berdoa memohon kepada Allah, terutama ketika sujud, sebelum salam, ketika hujan lebat, ketika safar, ketika sedang berbuka, ketika dizalimi orang, dan seterusnya. Habis sholat tidak ada ya, maksudnya bukan waktu mustajab. Dan Rasul dan para sahabat tidak membiasakan diri berdoa setelah sholat. Justru berdoa sebelum salam itulah yang mustajab. Yang terakhir, yustahabbu lil abdi ayyaqbala bi kulliyatihi ala Allah. Disunahkan bagi seorang hamba untuk menghadapkan dirinya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Betul, kita rajin, kita ulet, kita gigih, betul kita ngapalin apa harga-harga yang perlu, betul. Tetapi yang paling diharapkan adalah Allah. Kita yakin seyakin-yakinnya keuletan kita, kegigihan kita nggak ada apa-apanya, nggak akan membuahkan hasil kalau Allah tidak tolong kita. Tapi tetap gigih ya. Karena itu sunatullah. Dengan demikian kita nggak percaya sama sekali dengan kekuatan di luar Allah seperti keris tadi, jimat tadi, feng shui segala macam. Kita nggak percaya sama sekali, dan kita hancurkan kalau itu ada. Nggak boleh berharap dari sesuatu yang salah, itu kan salah besar. Bagaimana mengharapkan pertolongan dari Allah kok bukan dengan cara Rasulullah? Aneh. Rasulullah nggak kenal jimat-jimat, keris, wafak, raja, atau hitungan hari-hari ya. Nah, kita pakai cara Rasulullah, berdoa, silaturahim, sedekah, mengangkat kedua tangan kita, merintih, merengek. Nah, itu cara Rasulullah SAW. Puasa silakan, sholat, wasta'inu bisabri wassalah, itu cara Nabi SAW. Boleh kita ikuti, sunnah kita ikuti. Adapun yang bukan cara Nabi, jangan. Walaupun mungkin banyak ditempuh oleh kaum muslimin dan mereka berhasil. Kan ada saja cerita-cerita itu kan. Coba ke ke sebelah kampung sana, coba ampuh dia. Dan banyak cerita. Pulang dari sana begini. Jangan. Ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.